Kalau ada orang yang bertanya, wah ilmu paranormal itu haram. Kata siapa? Wah ada kitabnya loh. Itu para ulama-ulama itu kalau untuk penyembuhan, untuk membuat jimat raja, ini kitabnya, Syamsul Ma'arif. Nah hati-hati bagi Anda yang ngajarin ilmu tanpa ada kitabnya, tanpa ada gurunya. Hati-hati. Ya, semua ilmu itu ada sanadnya. Sanad itu apa? Runtutan siapa yang mengajar. Sampai ketemu Kang Masruhan, ketemu orang soleh, ketemu orang-orang yang baik, mau ikhtiar, mau zikir, dan lain sebagainya, maka Allah akan ada rasa kasih sayang sehingga catatan buruk Anda akan dirubah oleh Allah menjadi catatan yang baik. Nasibnya yang mungkin ditulis miskin seumur hidup, bisa saja Allah kasih. Ya, ini ada dalailul khairat. Dalailul khairat adalah kalau Anda pengen cerdas dan juga nasibnya jadi orang yang mulia. Di pesantren-pesantren pernah disampaikan di salah satu kitab Hadis Wasiatul Mustafa. Di situ disampaikan bahwa ada waktu mustajab untuk berdoa. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Ya, hari ini kita ngaji sore lagi dengan saya, Kang Masruhan. Oke, ini ada kitab namanya Syamsul Ma'arif. Ya. Oh, jadi kalau ada orang yang bertanya, wah ilmu paranormal itu haram. Kata siapa? Wah ada kitabnya loh. Itu para ulama-ulama itu kalau untuk penyembuhan, untuk membuat jimat raja, ini kitabnya, Syamsul Ma'arif. Jadi kalau bahasa kiai ulama ya bukan paranormal ya, tetapi ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu syariat penyembuhan, ilmu-ilmu untuk mengatasi santet dan sebagainya ada nih di kitab ini, namanya Syamsul Ma'arif. Bahkan diajarkan cara membuat raja, cara membuat jimat, ya ada semua contoh-contohnya. Ya raja-raja, ya diajarkan oleh para wali, para kiai, para ulama zaman dahulu. Ada kitabnya. Jadi kalau bagi Anda yang pengen jadi seorang guru spiritual Islami atau paranormal yang berkualitas, ya harus wajib ya kitab Syamsul Ma'arif itu. Nah, ngaji sore ini memahamkan bahwa entah itu kiai, entah itu paranormal, entah itu ustadz, entah itu para psikolog, entah itu ahli mistik dan lain sebagainya, itu hanya sebutan yang disematkan kepada beliau. Yang Anda perlu cek adalah apakah beliau beriman kepada Allah apa tidak. Kalau beliau beriman, apapun sebutannya, bahkan dikatakan ahli pengasihan, kalau beliau beriman maka dia baik-baik saja, karena dia masih memegang teguh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beliau masih ibadah nggak sama Allah? Karena bukti orang beriman adalah dia melakukan ibadah. Kalau Anda perhatikan dia sholat kok, dia bisa ngaji, dia bisa dakwah dan positif yang disampaikan. Maka walaupun jabatan sematanya dia adalah pakar pelet, maka dia baik-baik saja. Walaupun dia seorang kiai, tapi kalau nggak pernah sholat, ya ngajaknya buruk terus, tidak ngajak kebaikan, ya jangan Anda tiru. Itu bukan makom Anda. Nah, untuk ilmu-ilmu penyembuhan, ilmu anti santet, ilmu raja, kekayaan, kesuksesan, ilmu mendoakan orang, ilmu suwo ya. Kalau bahasa Jawa namanya apa? Suwo ya. Suwo. Untuk ngatasi anak nakal, untuk ngatasi suami nakal, untuk ngatasi istri nakal. Itu ada kitabnya namanya Syamsul Ma'arif, dan saya salah satunya mempelajari kitab ini. Jadi kalau Anda ingin jadi orang yang bermanfaat di ranah spiritual atau ranah doa mendoakan penyembuhan, bacalah kitab Syamsul Ma'arif ya, gitu. Nah, salah satu ajarannya tadi saya sampaikan, yaitu membuat raja. Raja itu adalah huruf-huruf, angka-angka dari Arab yang ditulis tersusun dengan sesuai dengan harokat atau sesuai dengan huruf-huruf yang punya sir. Sir itu adalah manfaat yang rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada huruf alif, ada sirnya tersendiri, angka 2 ada sirnya tersendiri, qaf dan lain sebagainya, sehingga dituliskan menurut rumus kewalian dan ulama. Nah,
di sini sudah diajarkan beberapa raja-raja. Ada raja ngatasi santet, ada raja ngatasi nggak bisa tidur, ada raja untuk penyembuhan penyakit dalam jantung, ada semua. Bahkan untuk jimat kekayaan juga ada di sini. Bagaimana supaya kamu jadi orang kaya atau nasibnya mungkin ditakdir oleh Allah di Lauhil Mahfuz sana nasib kamu adalah miskin. Nah, Anda berdoa kepada Allah, negosiasi, ya Allah, saya tidak tahu nasib saya, semoga nasib saya jadi kaya. Salah satunya adalah pendekatan ilmunya waliullah, ilmunya ulama, yaitu menggunakan raja kekayaan. Maksudnya apa? Raja kekayaan ini dipakai dan Anda beribadah kepada Allah, merayu kepada Allah dengan ilmu-ilmunya ulama yang dicintai Allah, supaya nasib di buku Lauhil Mahfuz itu dirubah oleh Allah. Oh iya ya, ini sekarang cinta sama ulama, cinta sama guru, pakai raja-raja ilmu kekayaan, terus mau ibadah, mau berdoa, ketemu Kang Masruhan, ketemu orang soleh, ketemu orang-orang yang baik, mau ikhtiar, mau zikir dan lain sebagainya, maka Allah akan ada rasa kasih sayang sehingga catatan buruk Anda akan dirubah oleh Allah menjadi catatan yang baik. Nasibnya yang mungkin ditulis miskin seumur hidup, bisa saja Allah kasih rubah mulai besok atau mulai tahun depan akan kaya, dicukupkan rezekinya. Kenapa ya? Karena memang hidup kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah kok. Qadha dan qadar. Anda yang mukmin, Anda yang Islam ya harus percaya yang namanya qadha dan qadar, karena itu syarat rukun iman. Iya kan? Ya Anda harus percaya. Ya, Anda harus percaya. Itu. Kalau Anda nggak percaya mau gimana? Coba lihat, tahu-tahu Anda lahir, bapaknya siapa, anaknya siapa. Memang bisa pesan bapak. Kalau bisa lah kita semua pilih anaknya orang kaya, anaknya ulama, ya kita nggak tahu nasab kita siapa. Allah udah tuliskan takdir. Rezeki pun sama. Bahkan tetesan embun yang jatuh dari pohon itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, terus bagaimana kalau takdir? Ya itu tadi, kita negosiasi sama Allah, merubah nasib dengan cara ya kita taat, kita berdoa kepada Allah, kita minta ampunan, kita minta dirubah nasib kita, kita ngaji, cari ilmu seperti sore ini nih ya, ngaji sore, cari ilmu ya supaya Allah merubah nasib kita jadi baik. Terus dekat dengan orang soleh, orang alim, orang berilmu, praktek ilmu-ilmunya. Salah satu ilmunya adalah raja. Ya, ada raja Kalacakra, ada raja kekayaan, ada raja dagang, banyak sekali di salah satu kitab Syamsul Ma'arif ini. Sehingga hari ini saya informasikan kitab ini, insya Allah nanti lain waktu kita bahas sedikit-sedikit untuk bocoran ya, ilmu kesaktian atau ilmu sakral dari Kang Masruhan dan beberapa ulama-ulama. Salah satunya yang dipelajari adalah Syamsul Ma'arif. Dan selain kitab ini banyak sekali kitab yang lain, dan itu memang mujarobat ulama, mujarobat para waliullah, tidak sembarangan. Nah, hati-hati bagi Anda yang ngajarin ilmu tanpa ada kitabnya, tanpa ada gurunya, hati-hati ya. Semua ilmu itu ada sanadnya. Sanad itu apa? Runtutan siapa yang mengajar sampai ke Rasulullah SAW. Ini ada sanadnya di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Jadi sanadnya sampai ke para ulama. Kenapa? Karena ulama warasatil anbiya. Jadi ulama itu warisannya para nabi. Kita warisannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kita orang muslim, orang mukmin harus yakin itu. Makanya kita harus ngaji kepada ulama, ngaji kepada kiai, karena ulama kiai yang punya ilmu-ilmu ini adalah warisannya kanjeng Nabi. Jadi sanad itu jelas, urutan ilmu ini dari mana sampai ke Rasulullah harus jelas. Kalau ilmu tidak ada sanadnya bahaya. Jangan-jangan nanti jin, iblis itu yang ngasih ilmu. Makanya hati-hati ya, harus ada sanadnya. Gitu. Ada banyak bab di sini ya. Itu Masya Allah, nanti kita sampaikan satu persatu ini beberapa raja ya, mungkin Anda perhatikan, nggak ada di kitab-kitab Primbon Jawa, nggak ada ya. Gitu. Nah, ini babnya banyak sekali, jadi mungkin pelan-pelan nanti kita akan bacakan satu persatu tentang ngaji sore Syamsul Ma'arif dan beberapa kitab yang lain, sambil ngaji ilmu batiniah dan ngaji ilmu agama. Nah, ini ilmu batiniah Syamsul Ma'arif. Kalau ilmu agama banyak, nanti kita juga kupas beberapa kitab-kitab saya ya. Ini ada Dalailul Khairat. Dalailul Khairat adalah kalau Anda
pengen cerdas, dan juga nasibnya jadi orang yang mulia. Di pesantren-pesantren, orang-orang yang pengen mulia harus menghafalkan ini, Dalailul Khairat. Bahkan ini diamalkan, dibaca sampai tahun-tahunan, ada yang sampai 7 tahun, 12 tahun, ya. Dan insya Allah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makalah-makalah Dalailul Khairat ini, masya Allah, ini sudah masyhur, ya. Sudah banyak yang menghafal dan membacakannya, ya. Ini insya Allah nanti kalau kita satu persatu, dan beberapa kitab saya yang lain, ya. Oke, nanti kita bacakan beberapa. Ada yang tentang hadis, Wasyatul Mustafa, terus kitab Al-Hikam, ya. Banyak-banyak kitab yang bagus-bagus yang mungkin bisa kita pelajari satu per satu, ya. Itu pernah disampaikan di salah satu kitab hadis Wasyatul Mustafa. Di situ disampaikan bahwa ada waktu mustajab untuk berdoa, ya, al-mustajab. Jadi waktu yang mustajab untuk berdoa kapan itu? Baina adzan wal iqamah, hadis Rasulullah, ya, di Wasyatul Mustafa. Saya ingat makolahnya. Jadi salah satu doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah adalah antara adzan dan iqamah. Makanya di Jawa kalau ada orang habis adzan, puji-pujian, membaca sholawat, membaca doa-doa sambil menunggu imam datang, baru iqamah. Nah, itu di Nahdlatul Ulama kan seperti itu. Karena ada hadisnya, sahih itu, ada di kitab Wasyatul Mustafa. Ini tidak saya bawa. Besok-besok kita bacakan. Mungkin yang tertarik hadis, kita bacakan hadis. Yang tertarik ilmu spiritual, kita bacakan spiritual. Ya, saya ulangi. Nah, tadi soal doa nih, mumpung ingat. Salah satu waktu doa mustajab adalah antara azan dan iqamah. Makanya berdoalah. Kalau ada azan kumandang, azan selesai, Anda berdoa, ya Allah, minta. Sebelum ada iqamah. Kalau ada orang pujian, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu berdoa sambil baca sholawat, ada berdoa. Walaupun ada yang bukan adzan, Anda hanya sebagai jamaah atau Anda di rumah mendengar adzan. Adzan selesai, berdoalah. Sebelum iqamah itu waktu yang mustajab. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ada pujiannya yang ala Jawa, nggak apa-apa. Karena pujian-pujian baca sholawat di antara adzan dan iqamah itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, saya nggak bisa berdoa bahasa Arab, gimana kan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak paham, bahasa Jawa nggak paham, sesuai pemahaman kamu. Karena Allah yang menciptakan bahasa. Anda boleh berdoa dengan bahasa apapun. Ya, semoga doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ngaji sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.